Pas dapat gaji kita bagi pecah, ngerasain pas Desember 12 itu rumah kebakaran. Kirim dibanting sama ekspedisinya, di jalan kita nggak tahu ketiban-tiban rusak akhirnya. Makanya saya mau nerusin waktu itu. Pas terjadi Covid 2000 pasang gagal semua. Bokap kasihan nih, pusing dia. Pusing bukan main. Saya tahu caranya kayak gimana. Dalam hati saya, wah ini saya bodoh nih kalau nggak bisa. Sekarang produk kamu ada di Kemarin dipakai di HUD. HUD dipakai? Indosiar ada. HUD 28 kemarin Januari. Sekarang udah berapa omset sebulan? Omset. Omset. Nggak bisa, Pin. Aku udah sabaran, Pin. Kesel aku, Pin. Oke, mulai? Oke, Pak. Keren. Ini udah roll ya? Udah roll ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu temannya Adam. Namanya siapa? Rifai. Panggilannya Fai. Fai aja. Fai ini entrepreneur. Yes, Ya bisa bilang gitu. Bisa bilang entrepreneur. Jenis produknya kalau baju kan pengusaha apa? Clothingan, itu baju gitu ya. Kalau sepatu apa namanya ya? Ke fashion kali ya? Iya fashion ya. Fashion shoes kali ya? Fashion shoes. Fashion sepatu. Sepatu udah lah ya. Ya dia Fai ini temannya Adam di satu kampus Adam ya? Satu kampus sih sama Adam, dulunya juga bergelut di kamera-kameraan. Betul kamera. Enggak, tim kreatif. Kalau Adam dulu apa? Kameramen. Pantas lebih kreatif dia lagi. Tim kreatif juga dia tapi di kampus. Tapi fokusnya siapa? Adam lebih fokus ke kreatif apa? Dia lebih ke kamera. Kamera, oh pantas. Setelah saya lihat akun TikToknya, kontennya cukup kreatif. Ya. Infonya kan sebelumnya kerja. Yes. Sebagai? Dulunya aku di tim kreatif di TV swasta. Indosiar. Ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya. Nggak ada masalah. Dulu di tim kreatif Indosiar. Berarti kalian alumni semua ya? Yes. Alumni Indosiar. Iya. Tahun berapa tuh, Fai? Tahun 2017 awalnya. Dari kampus itu magang dulu sempat dipanggil sama bosnya, akhirnya kerja sih, hire. Magang berapa lama? Magang itu 2 bulan. Kayak kerja berapa lama? Di hire 6 bulan. Kontrak 6 bulan, setelah 6 bulan? 6 bulan, abis itu masuk ke kontrak setahun per 2 tahun gitu, mau 2 tahun lah. Keluar tahun berapa? 2019an. Dulu kalau tim kreatif di TV ya? Iya TV. Tugasnya apa aja? Banyak, mesti sebutkan 3. bikin konten pertama wajib, kayak gimmick-gimmick kayak gitu. Gimmick jatuh gitu. Bukan yang apa namanya? Cie-cie kan? Yang itu mah bukan di Trans TV sama Trans 7 kayak gini. Semuanya kayak karena penonton Indonesia tuh suka yang gitu-gitu. Contohnya apa? Acara TV apa yang pernah ditanganin dulu? Yang hasil Fai nih. Panggung Gembira Indosiar. Kayak inbox gitu modelnya. Siapa ya MC-nya? MC-nya Indra Bekti sama Cika Jessica. Iya, sama Jirayut kan. Udah ada Jirayut itu? Ada Jirayut. Tahun itu udah ada Iya, Jirayut. ada Jirayut. Itu dia belum fasih banget bahasa Indonesia ya? Iya, masih Thailand. Masih Thailand ya. Jadi dikasih tugas sama bos apa aja tuh? Dari konten kita bikin, terus cari gimmick, terus kita belajar di ngeset juga, briefing kayak kameramen, lighting gitu. Berarti Adam di briefing sama FD-nya. Kita kalau lebih ke briefing ke FD nyampein ke dia. Otak acara paling ini kan tim kreatif sebenarnya. Berarti dia mau uji diri sendiri dong? Enggak, emang semuanya Om. Berawal tim kreatif dulu. Oh, berarti think tanknya tim kreatif. Adam lebih ke teknisnya. Eksekusinya Adam. Tanpa Adam tetap jalan. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Dia udah mau bilang tetap nggak bisa. Setruk palingan saya. Kerja di TV nggak ada waktunya ya? Nggak ada waktunya. Itu kadang siang. Totalitas. Pulang pagi. Iya, totalitas itu. Programnya jam segini kita ikutin. Jam 9 malam mulai. Iya, sampai jam pagi kita ikutin. Nggak sehat ya gitu ya? Nggak sehat lah buat kesehatan. Dari keluarga jauh pertama. Karena jarang ketemu, cuma datang rumah cuma tidur doang, mandi, cabut lagi gitu. Tapi mungkin di awal-awal seneng ya? Awal seneng banget. Ketemu artis. Iya, ketemu artis. Wah, euforia ya kan. Ya, Nyokap senang pertama kan. Foto. Bangga ya. Habis itu lama-kelamaan kok gini-gini jenuh juga nih, capek nih kan. Akhirnya memutuskan berhenti. Mutusin berhenti itu karena saya pikir, aduh, ini nggak selamanya ini saya di sini terus nih. Karena apa nih? Karena jenuhnya, karena pekerjaan, apa karena karirnya? Ya mungkin dari jenuhnya kali Mas ya. Terus masalah pasti ke ekonomi, masalah uang juga lah. Gaji pas ya? UMR sama rata. Tapi double. Iya. Akhirnya saya mutusin buat berhenti karena kan orang tua saya juga usaha juga sepatu. Saya juga anak sepatu wayang. Oh, oke. Nggak mungkin kalau orang tua saya udah nggak kerja lagi, udah tua, nggak ada yang ngurus usahanya. Mau nggak mau saya turun langsung. Ibu nggak bilang, kan saya nih nggak ketemu lagi artis lagi.
sempat ada perdebatan gitu sih dari orang tua. Tapi lu ngapain? Udah kerja aja. Pengen anaknya tuh kerja di situ terus, sabar gitu kan. Tapi teman saya itu orangnya nggak sabaran. Mungkin pengen. Mama nggak ngerasain kali ya. Mama nggak ngerasain kali ya. Nggak ngerasain ya. Iya. Terus akhirnya saya mutusin udah resign. Kalau bokap sih setuju aja karena saya mau nurusin menggantiin sebagai pengganti. Iya. Tapi pas saya udah resign itu COVID. Pokoknya 2 bulan sebelum COVID lah. Okay. Masih berjalan tuh kan, saya bantu orang tua dulu, ya kan. Nggak digaji, cuman bantuin aja. Nggak digaji sama bokap. Saya cuma ngandelin dari uang BPJS ya kan, saya cairin semuanya kan. Semuanya saya cairin. Semuanya terus saya ada pegang segini udah saya simpan aja. Terus sempat pengen bikin YouTube, tapi nggak jalan juga. Orang kreatif harusnya bisa dong. Iya, tadi pengen bikin YouTube tapi aduh kayaknya kurang dana nih kan. Kurang dana kan butuh properti kamera ya kan kayak gitu-gitu. Akhirnya saya bantu orang tua aja lah, fokus aja satu ini. Awalnya apa? Awalnya kita ngobrol-ngobrol sama tukang-tukang, deketin tukang-tukang. Ini bokap ini dari kemarin tuh karyawan susah banget. Karyawan yang ngerjain sepatunya. Kenapa susahnya? Udah nggak ada lagi penerus-penerusnya, yang karyawan-karyawan ini sekarang. Oh, yang bisa membuat yang bisa bikin buat ini. Nggak cari orang? Udah, tapi udah susah juga. Harganya malah nggak cocok, jadi nggak masuk. Coba buka websitenya Haswara. Oh siap. Haswara.co.id. Nah, nanti. Tukang sepatu itu, semua itu. Tukang sepatu. Ada kita. Oke. Kita bisa cariin nanti itu. Akhirnya itu saya belajar perhatiannya karena saya buta banget sepatu karena saya nggak ada ini ya nyapu konveksi aja sekalian bikin sampel-sampel anak belajar. Bos nyapu nih Pernah dulu sempat bantuin orang tua berantem mulu tuh nggak masuk gue anak bos nyapu ya kan. Tapi pas saya udah ngejalanin, pas udah kerja di kantor, wah ngerasain oh iya ya yang bantu orang tua gue aja deh buat gedein gimana caranya nih kan. Akhirnya konveksi. Akhirnya momen apa yang bikin orang tua tuh oke deh sekarang lo deh yang handle gitu? Enggak, konveksi itu tetap bokap yang handle. Sampai hari ini? Sampai sekarang. Saya nggak mau tuh di konveksi doang udah. Masa dari dulu bokap saya, kakek saya juga konveksi juga. Oh gitu, ini usaha turun-temurun? Iya, kakek saya konveksi juga, bapak saya konveksi juga, masa saya konveksi lagi? Saya nggak mau dong. Sekarang dunia udah digital, makanya saya pengen ke branding saya sendiri. Tapi barangnya barang bapak? Barang bapak. Gitu. Berarti sama bapak tuh gimana? Hitungannya komisi? Enggak, bisnis itu. Bisnis? Iya. Jadi kalau misalnya laku berapa, bayar bapak? Enggak, jadi hitungan per minggu. Saya utang berapa, misalkan 100 juta misalkan. Bapak nyumbang 200 pasang, total 100 juta. Nah, saya cicil per minggunya dari hasil penjualan di online. Bapak udah kasih harga sekian, Fai naikin harga gitu ya? Naikin harga. Oh, berarti belanja sama bapak lah ya? Atau bapak taruh barang di Fai? Iya. Merek yang sama atau merek yang merek lain, merek saya sendiri. Berarti Fai punya merek sendiri? Kalau bapak, dia itu tadi ya, yang tadi di pabrik awal? Doang, fokus pabrik. Dia nggak punya merek tapi makloni ke brand terkenal. Itu gimana awalnya bapak bisa sampai dapat itu? Relasi udah banyak deh kan. Pertama kan relasi udah banyak, terus dia ada dana juga. Kalau partai kan itu kan main partai namanya kan. Partai itu dananya masih kuat. Nah, bokap tuh punya itu semua buat nyuplai barang ke sana. Pernah nggak sih lihat barang bapak kamu ada di Matahari? Bangga nggak sih ngelihat misalnya kamu ke mall kemana ngelihat itu punya bokap gua? Bangga sih. Bangga banget. Itu paling home industry ya? Iya, home industry. Saya kira itu pabrik loh. Enggak ya, ternyata enggak ya. Home industry semua. Rata-rata. Karena Puyeng juga dia udah nge-branding. Terus dia ngeluarin budget lagi buat pabrik 2. Berarti si ini enggak punya pabrik jangan-jangan. Enggak ada kayaknya. Enggak ada ya? Setaunya dia hanya kerja sama UMKM, iya, UMKM. Betul. Modelnya ini tolong buatkan. Itu bahan segala macam dari bapak? Semuanya atau bahan. dari Enggak, kadang bahan dari dia juga, dari kita juga. Ada beda harga ya? Kalau dari dia berapa, kalau dari kita sendiri beda-beda harganya ya? Beda-beda harganya. Oh, sudah berapa tahun? Oh, bokap itu udah hampir mau 20 tahun. Oh, lama ya? Udah lama. Makanya saya mau nerusin waktu itu. Masih terjadi Covid, 2000 pasang gagal semua. Pokoknya saya habis resign 2 bulan itu Covid. Barang stuck. Saya bingung ya kan. Waduh, 2000 pasang. Bokap kasihan nih, pusing dia. Pusing, bukan main. Tapi sekarang mana lebih cepat? Dengan sekarang kondisi sudah kembali normal ya. Kalau bokap kan mungkin konvensional, ya dia maklonin ke beberapa merek yang sudah terkenal. Nah sekarang dengan sistem penjualan kamu, menurut kamu tuh mana lebih efektif? Digital ini. Sehari bisa berapa? Seminggu 1000 pasang bisa 2000 pasang. Dari online kamu? Online tuh. Bokap bisa nggak sih gitu? Kalau bokap bisa, tapi kan harganya kan beda sama harga jual kita. Dia lebih murah ya? Lebih murah. Berarti sebenarnya untung bayar kamu lagi. Iya dong. Tapi kan pengeluaran banyak juga. Pengeluaran apa? Pengeluaran iklan semuanya. Pakai iklan? Pakai iklan, online itu digital pakai iklan semua. Oh yang Shopee itu ya? Iya, Shopee, Tokopedia semua iklan semua lah. TikTok pun sekarang udah iklan semua. Bisa kita ada bisa ya, TikTok Ads bisa. Oh dia pasang iklan di TikTok? Bisa. Supaya muncul di mana-mana. Konten kita naik bisa. Iklan. Oh gitu. Itu bayarnya mahal ya?
Ya, lumayan. Lah bukannya TikTok tuh bayar kita kalau kita apa FYP namanya? Enggak. Kalau FYP enggak. Kalau kita nge-live terus ada apa koin-koin, ada yang nyumbang apa? Stiker-stiker. Itu baru dapat. Kalau ini kan kita jual kita jual produk. Enggak ada ya. Beda segmennya. Beda segmennya. Udah berapa lama bangun TikTok? TikTok ini baru tahun kemarin, Februari. Pas baru mulai itu. Jadi sebelum orang-orang saya ngeliat kiri kanan kan belum pada mulai, coba kita mainin. Live terus. Volume penjualannya antara TikTok dengan Shopee mana bagus? TikTok paling kenceng. Kalau misalkan kita rutin live setiap hari 24 jam ya. Oh itu lebih kenceng. Karena kan kalau saya kan sendiri nge-live-nya. Semuanya sendiri, foto sendiri, semua sendiri. Cari talent lah. Enggak kepikiran talent TikTok yang live khusus. Live khusus. Udah waktu itu udah coba. Nggak efektif juga, malah ramean di saya, mungkin nggak tahu ya, mungkin hokinya kali. Soalnya kan cowok ya, iya. Cowok jualan sepatu cewek. Live berapa hari sekali? Nge-live tuh setiap hari. Nama apa akun? Bernexus nanti bisa dicari. BERNX. Bernexus itu bagaimana biar lebih terkenal dia. Adam ya. Bang Adam, makasih Bang Adam. Harga beda nggak sih antara Shopee dengan Tokopedia kamu jualnya? Hampir sama tapi mulai di live sih. Baru live. Karena adminnya nggak terlalu gede, kan ada biaya adminnya. TikTok sekarang udah lagi naik. Dulu murah banget ya TikTok 3.000 biaya adminnya. Sekarang udah naik lagi. Kalau Shopee gede banget. Karena sekarang. dia udah terkenal ya. Ya mungkin bakar duit udah habis kan. Kalau desain itu kamu yang desain atau bapak yang udah emang nih barang gua lo jualin atau gimana? Model itu aku ngambil dari model-model kayak brand-brand ternama juga. Oh dia apa ya, sekarang tahun 2023 apa? Tapi nggak ketiplak kita lihat masih dulu. Ada misalnya modifikasi. Misalnya permatanya 3 ini 4 gitu. Iya, atau enggak haknya dia runcing kita hak tahu misalkan hak bulat. Bisa apa namanya desain sendiri. Kalau gambar sih bisa dikit bikin polanya. Pola sorry. Kalau bokap biasanya itu dia dari mana idenya? Kalau dulunya? Kalau bokap dia emang dari dulu fokusnya promosi order ke pasar-pasar. Nah, enggak kalau desain bentuk sepatunya dari mana? Bokap juga bisa. Kan dia ngorder ke pasar-pasar. Dia nawarkan yang sudah jadi atau nawarkan sampel A B C D kita bawa pasar, lu mau yang mana? Ini dibuatkan. Berarti bokap udah dari awalnya pasar dulu ya? Iya, kayak gitu awal-awal. Rintis. Baru ke toko naik. Tim ada berapa orang? Kalau tim kita ada 6 orang. Itu saudara-saudara semua. Memperdayakan saudara. Yes. Pertama tuh saya bantu keluarga saya dulu, utamain keluarga dari saya sama keluarga dari bokap. Akrobun ya. Pokoknya semua keluarga bokap itu. Pinternya gaji nggak? Gaji udah oke. Nggak bilang kurang. Enggak. Oke ya. Kerja di tempat saya itu saya ajarin. Jadi kerja lu nggak kerja packing doang, tapi lu mesti bisa buka sendiri, brand sendiri. Akhirnya. Dia mau buka sendiri sekarang. Walaupun beli sama bokap. Entah kan dia punya. Oh bapaknya konveksi juga dia. Enggak khawatir jadi saingan? Enggak ada masalah. Karena kan kita kan punya market sendiri. Belum tentu dia rezeki kan? Belum tentu dia juga bisa. Betul. Ya. Barang mungkin sama ya. Itu barang sama tapi kan rezeki kan kita nggak tahu. Oh iya. Gitu. Ada ini nggak sih kuisi-kuisinya, quality controlnya harus begini. Semuanya begitu. ada kuisi. Di Bernek pun ada kuisi juga semuanya. Ada ya. Jadi barang tuh mesti sudah bagus semua. Ada masalah ya di retur palingan. Ada yang retur? Ada aja. Ada yang misalnya ketika live nyampe barang nggak bagus di retur ada? Ada. Kadang kan ada juga yang di ekspedisi. Misalkan kita udah packing bagus-bagus di sini udah aman nih kan. Pas kita kirim dibanting sama ekspedisinya di jalan kita nggak tahu ketiban-tiban rusak akhirnya. Nah itu ada yang balik juga. Retur. Nggak ada masalah. Kalau saya sih kalau di Bernek nggak apa-apa. Yang penting pembeli senang puas udah. Ada ini nggak sih? Kamu punya target ke depannya seperti apa? Target ke depannya pengen bikin amanin dulu dah di Indonesia dulu nih stand buat stand. Udah ikut bazar? Pengen tahun ini insya Allah abis nikah dulu. Soalnya fokus nikah dulu. Pengen kayak Rigo nggak? Wah pengen banget. Kok lagi cantik brand-brand kayak gede, brand-brand yang gede-gede gitu. Saya gimana caranya saya bisa ngikutin kayak gitu tuh. Bakal fokus tetap ke persepatuan atau bakal ada tas? Sekarang lagi bikin tas juga. Oh keren tas ya. Tas slingbag wanita juga sama. Soalnya istri udah tahu ini usaha. Udah tahu. Pernah ikut. Nah sekarang dia bantuin saya, bantuin nge-live. Dia coba-cobain sepatu, saya yang ngomong. Oh itu yang Mbak Desi. Iya. Nah itu dia. Iya. Itu kaki cewek saya. Oh kakinya dia. Namanya Desi kan? Nggak tahu sih. Di situ namanya Mbak Desi gitu saya lihat. Nama produk. Mbak Desi. Salah. Dia nama pacar dia namanya Desi. Enggak. Prilly namanya. Oh Prilly. Nah Prilly nggak bisa bantuin. Prilly dia kerja juga sekarang. Malah dia dukung banget buat online ini. Makanya kita bersyukur juga nih kepada sama orang tua juga. Enak nih. Ya kan? Kayak ini kayak Indosiar apa itu tali kasih. Makasih sama orang tua sama teman Pajar nih yang support saya. Kan dia online saya kan berdua nih sekarang sama dia. Jadi dia dulu kok aku nggak ada dana, Mas. Dia yang support dana. Dana support iklan doang.
iklan dan hitung keuangan dia juga. Awal sekarang. berapa ngasih modal dia? Kita ganti-gantian. Aku kadang seminggu ini 100.000 ngiklan misalkan. Besokannya dia 100.000 gantian. Berarti segitu yang nggak ada dana. Yes, iya nggak ada dananya. Bokap nggak mau ngasih? Bokap itu tadi kan yang dari 2000 pasang dulu ya. Dari 2000 pasang itu aku jualin, laku. Akhirnya bokap itu jual mobil satu. Kenapa? Buat bayar utang. Oh, Yang 2000 pasang itu, kedua buat bantu barang online ini. Gitu. Nah setelah tahu hasil sekarang online bagus apa kata dia? Bikin aja terus lanjutin. Semangat deh. Tadi bokap udah lesu, udah nggak mau usaha lagi. Nggak mau lagi ya? Fokus main burung murai. Kicau-kicau aja ya. Orang tua ya. Udah nggak fokus lagi. Sekarang udah berapa omset sebulan? Omset? Uang? Omset. Omset. Berarti bukan net bersih kan? Omset, Iya. omset. 300-500 ada. Juta? Wah lumayan tuh. Apa kebeli nih? Alhamdulillah saya bisa balikin uang bokap. Full Yang kemarin dia jual mobil itu udah saya beli mobil lagi. Selain itu apa lagi? Kedua bantu orang tua sekarang nih lagi bangun rumah. Oh renovasi di rumah? Padang. Oh orang Ngawa. Orang Ngawa. Bantu rumah keluarga udah mau roboh ya kan akhirnya dibangun. Kasih dong tips and trick dia. Tipsnya berdoa sih mas, intinya mas kuncinya. Doa, karena kita udah usaha apapun kalau nggak ada doa susah juga mas. Kalau Tuhan belum ngasih rezeki. Selain itu kan hablum minallah. Hablum minasnya apa? Belajar. Dari awal tuh saya nggak ngerti masalah online itu, saya belajar terus cari di YouTube, semua ada di YouTube. Sampai jadi tidur malam pun nonton YouTube aja, saya pantau caranya gimana buat nyari traffic, caranya gimana. Belajar lah kuncinya. Berapa lama naiknya? 5 bulan, 6 bulan. Baru naik? Ya. Nah itu kan pasti kan terombang ambing tuh kalau misalnya nggak teguh pendirian bisa udahlah. Banyak godaan. Itu gimana gitu bisa sampai istiqomah gitu? Fokus. Kata bokap juga bilang udah kalau bisnis tuh fokus aja, konsisten udah. Satu udah jalanin, insya Allah jalan ini. Alhamdulillah sekarang jalan. Karena kan banyak orang yang udah usaha habis itu nggak fokus. Gue bikinin lagi ini aja belum jalan. Udah coba yang lain. Banyak yang nawarin gitu. Sampai saya ditawarin kerja lagi di TV lagi, ya ada. Kamu yakin ini bakal long term bisnis ini? Bisa, yakin. Saingan banyak banget. Kalau misalnya lawan kompetitor ngasih harga lebih murah, kamu nggak turunin? Nggak ngaruh. Saya lebih fokus nge-branding lagi aja. Karena kan saya kan kenalan sama artis kayak anak dangdut gitu kan, anak DA lah contohnya kan. Nah kamu kasih mereka barang? Iya. Mereka mau ya? Tolong kan. Berapa bayarannya dikasih? Berapa bayarannya? Lumayan. Tapi sekarang ada Nabila yang brandingnya, si Nabila Lida Dangdut. Bayar dia? Kontrak berapa lama? 2 bulan. Dipakai itu terus sepatu ya? Dipakai terus sama nge-live dia. Nge-live di TikTok juga. Trafficnya bagus? Lumayan. Exposure-nya ada ya. Jadi orang kan nggak beli di TikTok doang, ada yang di on Shopee juga. Produk kamu kirim terus ke dia? Terus apalagi dari teman-teman juga dulu pas awal-awal mulai kerja di artis juga, titipin dong kayak ini, kita tolong. Nanti akhirnya pokoknya teman-teman thank you banget ya teman-teman. Dia banyak banget teman-teman. Privilege-nya ya. Iya benar. Makanya saya dulu tuh saya ngiri sama teman saya, ada teman saya. Dia udah main online duluan. Waduh, penjualannya lumayan. Sedangkan saya masih di konveksi doang nih, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak. Saya ngeliatin aja. Saya cari tahu caranya kayak gimana. Dalam hati saya, wah ini saya bodoh nih kalau nggak bisa. Sekarang produk kamu ada di? Kemarin dipakai di HUT. Dipakai? Indosiar ada. HUT 28 kemarin, Januari. Kamu kasih semua barang-barang kamu? Enggak, sistem ada bisnis juga hitungan. Betul nih kalau ada nama tapi harga dipotong. Kalau dia beli di mall kan harga bisa 2 juta, 3 juta. Motor sebut segini. Oh gitu. Gampang nggak sih jadi pengusaha? Nggak gampang juga sih. Ada perjuangan juga. Sampai rumah kebakaran pernah mas. Iya. Jadi ternanya apa? Jadi 6 bulan saya main online gak ada dapat gaji mas saya mas. Sama sekali nggak ada. Saya puter ke bokap aja. Nih dapat duit pak. Uang lempar. Saya kan joinan sama teman saya sama Pajar ini. Jar kasih bokap aja biar muter lagi, biar jadi barang lagi, duit kita jadi barang aja udah. Pajar mau ya? Pajar mau. Berarti kamu sama Pajar tuh betul-betul keluarga, bukan teman lagi, udah keluarga. Walaupun beda bukan saudara kita tapi keluarga. Pas dapat gaji kita bagi pecah, ngerasain pas Desember 12 itu rumah kebakaran. Kamar habis, komputer habis, handphone habis. Padahal itu nyawa saya itu, komputer sama handphone. Oh saya nangis. Nangis. Itu pas acara ulang tahun bokap saya. Kenapa kebakaran? Nggak tahu ya, mungkin musibah ya. Soalnya bokap saya pegang kue ulang tahun di atas di kamar. Ada api jatuh, saya nggak tahu. Saya turun ke bawah. Pelan langsung. Saya ke belakang. Karena materialnya material gitu semua ya? Iya, betul. Dia kenanya kasur. Cepet langsung. AC nyala terus, makin kenceng dia. Aduh. Sampai nangis saya, kok gini banget ya, apa gue salah apa ya kan? Dan dia pikir saya tuh, oh iya guys, saya lagi mulai bisnis nih ya, baru mulai. Cobaan nih. Cobaan. Kepikiran gak sih, udah kayak nggak mau jalan lagi? Nggak ada, tetap makin semangat saya jualan. Makin semangat. Alhamdulillah barang ada terus, akhirnya saya bisa nyicil, beli handphone 1,
rapin komputer. Untung komputer nggak semuanya kebakar, ada mesin-mesinnya masih bisa. Akhirnya saya akalin. Sampai sekarang masih hidup tuh komputer. Luar biasa ya. Kasih ini dong, bukan quotes ya, apa namanya kalau Daniel tuh, kasih kata-kata dong buat anak muda yang saat ini lagi berjuang berusaha. Kata-katanya apa ya, jalanin aja udah, misalkan fokus dulu lah, intinya fokus dulu, jalanin konsisten, itu sih kuncinya. Yang penting sama orang tua jangan ini aja, jangan lupa. Oke, keren nih Fai, membuktikan bahwasanya kalau kita usaha tuh nggak gampang juga gampang. ya, karena kalau gampang pasti banyak orang jadi pengusaha. Iya, banyak. Thank you Fai. Semoga menginspirasi teman-teman Haswara. Sama-sama. Thank you ke Fajar. Ya, bukan Fajar Sad Boy kan? Bukan. Oke, assalamualaikum. Ciao.